Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Yang Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Laili Amelia. Saya, Bu. Dimas Mustaqim. Ada, Bu. Mutia Salfadila. Hadir, Bu. Nenden, silakan ajukan saja tangannya. Nenden. Ya. Rizky Arima Putri. Yoga Andika. Berarti hadir Saya, semua Bu. ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk 45 menit ke depan, Ibu harap anak-anak bisa fokus pada pembelajaran kali ini dan jangan ada pekerjaan lain supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai dengan baik. Bisa dimengerti? Bisa, Siap, Bu. dimengerti. Ya. Udah tampil belum PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita ada di tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebenarnya pada pelajaran ini akan lebih mudah jika kita belajar tatap muka ya, tapi karena kondisi seperti sekarang ini, Ibu harap anak-anak tetap semangat untuk memperhatikan pembelajaran. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Dimas, Rizkia, sama Nenden itu satu kelompok. Terus Mutia, Yoga, sama Laili itu satu kelompok. Nah, nanti selama pembelajaran akan ada beberapa kuis yang akan Ibu berikan. Nah, dan setiap yang berhasil menjawab akan mendapatkan poin. Nah, saat temannya sedang menjelaskan ataupun menjawab, kalian boleh menyanggah. Nah, nanti apabila yang poinnya sedikit, itu akan kita berikan hukuman sama-sama. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita langsung mulai pembelajaran ya. Nah, adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Nah, yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menunjukkan kosakata baku secara tepat. Nah, yang ketiga, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Nah, di sini ada peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Silakan untuk kelompok tercepat yang ingin menjawab, silakan tampilkan reaction yang berbentuk seperti jempol yang mau menjawab. Nah, silakan kelompokkan nomor berapa saja peristiwa yang menyenangkan dan nomor berapa saja peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kelompoknya Adimas ya. Ya, silakan. Silakan Adimas. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Boleh diulang, Bu? Nomor berapa saja yang merupakan peristiwa menyenangkan dan nomor berapa saja yang merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan? Baik, Bu. Untuk peristiwa yang menyenangkan, yang pertama yaitu ada nomor 1, nomor 4, dan juga nomor 6, Bu. Kemudian untuk peristiwa yang tidak menyenangkan, sisanya, Bu. Terima kasih, Bu. Nomor berapa itu sisanya? 362, Bu. Oke, baik. Boleh anak-anak semua berikan tepukan kepada Dimas sebagai apresiasi. Oke, benar ya. Kelompok Dimas dapat 1 poin.
Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, sebenarnya peristiwa itu apa sih? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kejadian, Bu. Benar, Bu. Mutia. Peristiwa itu merupakan suatu kejadian atau suatu hal penting yang terjadi. Nah, peristiwa ini dapat berwujud menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan peristiwa ini bisa terjadi pada diri kita sendiri, antara kita dengan keluarga, antara kita dan masyarakat, maupun yang terjadi dengan bangsa dan negara kita. Nah, ada yang sudah tahu ini gambar apa? Ayo. Tanaman, Bu. Yuk, tanaman apa? Lebih tepatnya ini gambar rempah-rempah ya. Nah, sebenarnya rempah-rempah yang khususnya ini tuh gambar cengkeh. Ya, benar Laili pintar. Ini adalah gambar cengkeh. Yang di sebelah kiri itu yang belum dikeringkan, yang di sebelah kanan itu gambar yang telah dikeringkan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kaitan antara rempah-rempah ini mengenai peristiwa yang pernah terjadi di bangsa kita? Apakah ada yang sudah tahu? Silakan. Silakan, Yoga. Belanda, Bu. Ya, benar. Penjajahan. Yoga dapat 1 poin. Nah, Penjajah zaman Eropa itu. iya, silakan Mutia ingin mencoba menjawab, silakan. Di bangsa Eropa itu menjajah Indonesia karena mau mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya, Bu. Ya, tepat sekali. Nah, rempah-rempah ini tentunya sangat banyak di bumi Indonesia kita ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Mutia, oleh Yoga. Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Barat itu ingin menjajah negara kita. Baik, kita akan mengenal lebih dalam lagi sebenarnya kenapa sih rempah-rempah itu menjadi suatu hal yang membuat bangsa-bangsa Barat menjajah negara kita. Coba Ibu minta Yoga baca teks mengenai cengkeh. Mengenal tanaman cengkeh dan keterkaitannya dengan peristiwa penjajahan di Indonesia. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Baik, terima kasih Yoga. Nah, jadi anak-anak dari teks tersebut mungkin sudah tergambar ya bahwa cengkeh ini memiliki banyak sekali manfaat sehingga bangsa-bangsa Barat itu ingin sekali menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara itu mula-mula disambut baik dengan warga masyarakat kita karena itu merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia yaitu orangnya ramah-ramah. Nah, namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai negara kita, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Nah, oke, kita mulai kuisnya ya. Tadi Ibu sudah bagi beberapa kelompok kan? Silakan anak-anak Ibu tunjuk tangan, berikan reaksinya yang mencoba ingin menjawab nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok Alimas. Baik Bu, apa hubungan rempah-rempah terhadap penjajahan di Indonesia? Karena
bangsa Eropa sangat tertarik dengan hasil rempah-rempah dari Indonesia, Bu, karena di Eropa sana rempah-rempah dari Indonesia sangat laku terjual dengan mahal, Bu. Oke, ada yang Bu, ingin ini menambahkan, menjawab? Ya, ada yang ingin jawab, silakan Yoga. Menanggapi ya pernyataan dari Dimas. Ya, saya ingin menambahkan, Bu, bangsa Eropa hubungannya yaitu dengan rempah-rempah karena para penjajah membutuhkan rempah-rempah sebagai bahan penghangat karena di Eropa itu cuacanya dingin, Bu. Jadi dengan adanya rempah-rempah dijadikannya minuman, Bu. Jamu, Bu. Oke. Wedang, Bu. Sudah cukup tepat ya yang dikatakan oleh Dimas sama Yoga tadi. Nah, di sini untuk lebih tepatnya lagi, awal mulanya mereka itu ingin melakukan penjelajahan, ingin mencari rempah-rempah itu karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Nah, hal itu menyebabkan bangsa Eropa kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah sehingga mereka melakukan penjelajahan samudera untuk mencari rempah-rempah sendiri. Kelompok Yoga dan Dimas sama-sama dapat 1 poin. Baik, untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan yang ingin menjawab, Ibu minta yang perempuan. Ayo, kalau nggak ada, Ibu tunjuk. 1, 2. 2. Iya, coba Ibu tunjuk ya. Laili. Nah, Laili coba jawab nomor 1. Ya, Bu. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena Ayo, di teks sebelumnya sudah ada dibacakan oleh temannya? rempah-rempah banyak manfaatnya, Bu. Iya, benar. Yoga dapat lagi tambahan 1 poin. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Laili, bangsa Eropa itu berhasrat memilih perdagangan rempah-rempah itu karena rempah-rempah itu memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga rempah-rempah itu memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, untuk sisa nomor 2. Kelompok siapa yang mau jawab? Sangat tinggi, Bu. Juta, Bu. Oke, kita pegang dulu ya jawaban dari Laili sama Yoga. Nanti kita temukan jawabannya sama-sama. Nah, baik di sini kita mulai masuk materi mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, ada yang coba mau baca? Ada yang mau bantu baca? Iya, Bu. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya, baik. Terima kasih, Dimas. Jadi, anak-anak, selama proses pembelajaran ini, mana yang menurut anak-anak penting, silakan dicatat untuk mengingatkan kita pada materi pembelajaran pada hari ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan. Nah, tadi Laili menjawab harganya 10 juta. Yoga jawabnya harganya ratusan ribu. Nah, di sini mungkin sudah tahu ya jawaban teman-teman tadi. Salah apa benar? Harga rempah-rempah itu semahal emas. Nah, tadi sudah dibacakan ya faktor-faktor oleh Mutia dan Yoga. Nah, kalau kita singkat, faktornya itu ada 3G dengan iptek. Nah, 3G itu God, Glory, Gospel. God itu kekayaan,
gospel itu agama, dan glory itu adalah kejayaan. Sama satu, perkembangan ilmu dan teknologi. Baik. Nah, kita masuk kuis lagi. Ini sementara kelompok yoga yang mimpin ada 3 poin, kelompok Dimas ada 2 poin. Coba siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Makassar, Bu. Saya, Bu. Salah, Bu. Saya nomor 2, Nah, Bu. berapa di mana Dimas? Di Malaka, Bu. Nah, Maluku. benar. Yang benar itu di Malaka. Bu. Silakan Siapa yang Yoga. dimaksud dengan bangsa Barat? Nah, Portugis, Belanda, Inggris, nah, Spanyol. Nggak Jepang tahu lagi. masuk nggak? Jepang masuk nggak? Jepang bukan bangsa Barat, Enggak, Bu. Bu. Nah, Bukan benar. bangsa Barat, Bu. Jadi, kalau disingkat, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat itu adalah bangsa-bangsa Eropa. Benar ya, Yoga dapat tambahan 1 poin. Masih sisa Baik. soal nomor 2, nomor 3, Bu. nomor 5, dan nomor Bu. 6. Silakan Saya, Dimas. Bu. Habis ini Laili ya, silakan Dimas. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Itu tepatnya pada abad ke-15, Bu. Nah, benar ya. Benar. Jadi Dimas dapat tambahan 1 poin. Nomor 2, Bu. Silakan. Faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia karena Indonesia kaya akan kekayaan, Bu. Dimas, Bu. Nah, silakan Mutia jawab yang benar. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu. Karena ada semangat 3G dan di plus Nah. tadi, Bu, ada gold atau emas, ada glory atau kejayaan, ada satu lagi tuh, Bu. Bos? Salah, Bu. Benar. Jadi tadi kebalik ya, Ibu lupa. Jawaban yang nomor 2 itu adalah mereka ingin menguasai rempah-rempah, dan jawaban nomor 5 itu baru yang 3G ditambah dengan 1 iptek. Oke, Mutia dapat tambahan. Siapa yang menjawab nomor 6? Bagaimana? Bu. Cuma Menyedihkan, nomor Bu. 6. Benar. Saya, Bu. Benar, Laili sama Mutia menderita. Tentunya kita dijajah, pastinya kita menderita ya. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi bangsa kita. Oke, baik anak-anak. Kelompok Dimas itu dapat 1, 2, 3, 4 poin. Kelompok Yoga dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Jadi kelompok yang dihukum kelompok Dimas. Nah, kelompok Dimas. Kami nyanyi dewean, kami mau nyanyi lagu daerah, Bu. Ya, boleh. Dimas joget. Dimas joget. Ayo. 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Udah, Bu. Baik. Sportif. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Nah, di sini silakan kalian baca kalimat ini, lalu kalian pilih salah satu kata yang terdapat di dalam kurung. Bu. Oke, silakan Yoga. Mengisi yang titik-titik itu, Bu, ya. Ya, baca dari awal. Bercerita. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu suka menindas dan kejam. Baik, terima kasih Yoga. Mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda sama Yoga? Tidak, Bu. Oke, berarti sama ya anak-anak.
Jadi seperti di soal sebelumnya sudah terlihat jelas bahwa dengan penjajahan ini banyak sekali dampaknya yang merugikan bagi bangsa kita. Contohnya banyak terjadi penyiksaan dan juga terjadinya penderitaan pada masyarakat kita. Baiklah anak-anak, ini ada tugas untuk minggu depan. Ibu minta anak-anak membuat peta pemikiran mengenai kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, Spanyol, dan Belanda. Di situ ada kedatangannya, tempat daerah awalnya, tujuannya, peristiwa yang terjadi, dan reaksi masyarakat. Nah, ini dikumpul minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu yang sudah memperhatikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran di dalam kelas. Dan semoga musibah ini cepat berlalu. Amin. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.